Saudara yang kekasih, tema kita hari ini adalah mimpi indah jadi kenyataan. Mimpi indah jadi kenyataan. Mari kita baca firman Tuhan dari Kejadian 28, kitab Kejadian 28, ayat 10 sampai 22 kita menikmati firman Tuhan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah dia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca firman-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini. Boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Putri boleh menerjemahkan dengan baik dan benar. Dan kami boleh mengerti. Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami. Bukan saja kami menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, suatu hari ada seorang istri yang bermimpi. Mimpinya sangat indah. Sebab dalam mimpi itu dia mendapat hadiah dari suaminya. Sebuah diamond 10 karat, cincin diamond 10 karat. Saudara pernah mimpi dapat diamond enggak? Baru diamat-amati lalu jatuh. Lalu saudara bangun cari diamond itu. Namanya mimpi gak ketemulah. Istri itu senang sekali. Bangun pagi besok ketika sarapan dia cerita sama suaminya. Dia bilang, mas aku kemarin mimpi, wah indah sekali. Tahu gak, kamu begitu cinta padaku. Sehingga kau berikan aku sebuah cincin diamond 10 karat. Kamu sayang gak sama aku, mas? Aku sangat harap mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Suaminya mengatakan, tentu aku sayang padamu. Tunggu ya. Nanti malam kamu akan tahu. Ya, dia senang sekali. Dia yakin suaminya akan membuat mimpinya jadi kenyataan.
Malam harinya ketika suaminya pulang dari kerja, kemudian mengatakan, sayang, ini kuberikan sebuah hadiah istimewa bagimu. Wah, sebuah kotak perhiasan, dia senang sekali. Ini pasti mimpiku jadi kenyataan. Dengan hati berdebar-debar, istri itu, wanita itu membuka kotak perhiasan itu. Tahu apa isinya? Ya, sebuah buku kecil bertulisan buku menafsirkan mimpi-mimpi. Saudara, dalam hidup ini banyak orang bermimpi. Saudara dan saya. Mimpi indah, banyak orang mimpi yang indah-indah, tentu ada yang mimpi buruk juga. Ya. Tapi seringkali mimpi indah itu tidak jadi kenyataan. Saya tidak tahu berapa mimpi indah dari hidup saudara jadi kenyataan. Ya. Mungkin mimpi beneran, tapi juga bukan mimpi beneran, artinya cita-cita, harapan, keinginan, kerinduan di dalam hati. Seringkali hanya menjadi sesuatu harapan kosong, tidak jadi kenyataan. Bahkan seringkali mengecewakan dan menyedihkan. Tapi apa yang barusan kita baca dari pergumulan Yakub, dari mimpi Yakub, kita juga melihat gambaran mimpi yang indah dan mimpi itu jadi kenyataan. Kalau kita terus memperhatikan hidup Yakub mulai dari mimpinya sampai akhir meninggalnya, kita melihat dia berhasil. Dia sukses. Semua janji berkat Tuhan digenapkan pada dirinya. Bahkan dari keturunan Yakub kemudian lahirlah sebuah bangsa besar, Israel. Sampai hari ini masih eksis, saudara. Dan dari Israel kemudian turun Yesus Kristus, Mesias. Juru selamat yang telah memberkati banyak bangsa di dunia ini. Miliatan manusia sudah menerima Kristus termasuk kita sebagai juru selamat. Dan kemudian memperoleh hidup yang kekal. Mimpi Yakub menjadi kenyataan. Saya rindu hari ini kalau saudara punya mimpi, saudara pun ingin jadi kenyataan, bukan? Amin. Rahasianya apa? Kita akan belajar dari bacaan kita. Ya. Konteks dari perikop yang barusan kita baca adalah Yakub yang menipu abangnya, Esau, melarikan diri. Dia takut. Dia takut dikejar abangnya dan akan dibunuh. Dan dalam ketakutannya itulah Tuhan memberi dia mimpi melihat tangga panjang sampai ke sorga yang kemudian dia sebut dengan pintu sorga. Dalam konteks ketakutan, kekhawatiran, kegentaran, ketidakpastian, masa depan yang kabur, Tuhan memberi dia mimpi indah dan menggenapinya. Mungkin saudara hari ini mengalami hal yang sama. Saudara ada dalam kekhawatiran, ketakutan, kegentaran, ketidakpastian. Ya, Tuhan mengasihimu, dia tetap mengasihimu. Jangan melarikan diri, tapi berdiam diri. Dan ketika Yakub berdiam diri, Tuhan memberi dia mimpi, dan mimpi itu jadi kenyataan. Dua hal yang diberikan Tuhan kepada dia di tempat ini. Ada dua hal yang diberikan Tuhan Allah kepada Yakub sehingga dia sukses. 13-14 Allah berikan janji berkat. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat 13, dia katakan, firman Tuhan katakan, akulah Tuhan. Kalau saudara melihat huruf besar di situ semua, Tuhan, itu terjemahan Ibraninya adalah Yahweh. Allah pencipta langit dan bumi, Yahweh. Ya. Dan disebut Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Ya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Itu janji tanah di bumi. Dan sekarang jadi Israel.
ada berkat tanah. Ada berkat keluarga. Yakub mempunyai keturunan yang banyak seperti debu. Tentu waktu dia mati dia gak melihat sebanyak debu. Tapi kalau dari hidupnya Yakub sampai hari ini saya kira sudah tak terhitung. Ya, Israel kemana-mana. Keturunannya dapat berkat. Juga tujuan hidupnya ketika dia dipakai untuk melahirkan Mesias, Yesus Kristus. Itu kalimat terakhir, keturunanmu. Ya. Olehmu serta keturunan semua kaum, ini semua suku bangsa, semua kaum di bumi akan menjadi berkat. Ini yang disebut janji mesianik, janji juru selamat. Dari keturunan Yakub kemudian lahir juru selamat Yesus Kristus yang hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara hari ini kalau saudara mau janji berkat harus punya sebuah prinsip. Tuhan berkati aku. Janji berkat-Mu digenapkan atasku Tuhan. Mimpiku jadi kenyataan Tuhan. Tapi harus ada tujuan yang jelas. Yaitu apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Pemberian janji berkat Tuhan bukan untuk kepentingan nafsu kedagingan kita. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Hidup egoistik untuk dirinya dan sukunya dan keluarganya. Saya no. Tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini penting sekali. Ketika saudara mengatakan, Tuhan aku mau janji berkat-Mu digenapkan atas aku. Saya harap saudara tambahkan sebuah tujuan di belakang. Supaya hidupku boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saya baca suatu cerita suatu hari di sebuah klub orang main golf club itu. Ya di kamar ganti pakaian ada beberapa cowok-cowok, pria-pria lagi kumpul ganti pakaian habis main golf. Tiba-tiba ada sebuah telepon berbunyi dan seorang pria mengangkat itu lalu dia nyalakan speaker supaya bisa sambil ganti pakaian. Dia bilang halo, kemudian dari seberang sana terdengar suara wanita, halo sayang, kamu masih di klub? Iya. Oke, saya mau kasih tahu, saya ini lagi di Beverly Hills, sayang. Ada sebuah jaket bagus deh. Harganya cuma 5.000, boleh beli gak? Aku suka. Oh kalau kamu suka sayang, silakan beli gak apa-apa. Wah, semua pria yang lain cuma lihat aja, dengar sambil lihat dia ngobrol di speaker. Ada satu lagi sayang, tadi aku sempat singgah juga di dealer Mercedes. Ada mobil yang saya suka, itu yang terbaru 2025. Berapa harganya sayang? Sekitar 100 ribuan lah. Boleh beli gak sayang? Oh kata si pria itu, kalau harga segitu kamu minta semua fitur yang lain, yang lengkap kalau bisa. Ya, kalau memang kamu suka sayang, boleh beli. Oh terima kasih sayang, nanti habis dia aku akan balik lagi ke dealer itu. Lalu cowoknya mengatakan, yang penting kamu suka sayang. Lalu wanita itu bilang, udah satu lagi saya lupa sayang. Yang minggu lalu yang katanya agen yang mau jual rumah itu, dia telepon lagi katanya boleh kurang. Harganya cuma 4,5 miliar. 4,5 juta. 4,5 juta gak bisa kurang lagi. Katanya gak bisa. Boleh beli gak mas? Aku suka banget loh itu rumah. Ya udah kalau kamu suka belilah. Tapi tawar dulu. Kalau dia kasih 4 juta ya beli. Tapi kalau gak bisa 4,5 ya gak apa-apa. Oke, thank you sayang. I love you. And then cowoknya bilang, I love you too, I love you much more. Pria-pria lain bengong. Lalu bilang, oke, sampai ketemu ya nanti sayang. Oke, tutup telepon. Lalu cowok lain mengatakan, gila kamu sebaik itu kah dengan istrimu? Lalu pria itu bilang, saya mau tanya ya, itu tadi telepon siapa ya? Lalu semua cowok yang di ruang ganti itu ketawa dengan serentak. Mulai lihat, telepon siapa ya? Saudara, pertanyaan saya. Kalau pria itu adalah
suamimu atau calon suamimu, hei istri-istri, kamu suka nggak? Ibu-ibu. Suka nggak punya suami begitu? Yang murah hati, kamu minta apa saja dikasih. Beli jaket 5.000, oke. Beli mobil, oke, murah hati. Beli rumah, silakan. Mau nggak? Ayo wanita jawab, mau atau tidak? Jangan pura-pura ah. Saya yakin 90%, bukan 100%, 90% para wanita pengen punya seorang suami yang baik hati dan murah hati. Amin. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. 100% mungkin 99 lah. Tentu ada yang mengatakan, kalau saya bilang ya, dibilang mata duitan. Belum tentu loh saudara. Ya. Siapa sih gak suka kalau punya suami atau calon suami atau ayah yang baik hati dan murah hati? Amin? Bilang amin aja takut-takut. Makanya gak gampang dapat suami yang begitu. Tapi yang ingin mau saya bilang di sini adalah bahwa Bapa kita di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus melampaui manusia pria seperti itu. Lepas dari dia itu pria beneran atau cerita bohongan tentunya. Tapi kalaupun ada yang segitu, ingat Bapa kita di sorga, Allah Yahweh yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, nol menjadi satu, jauh lebih hebat, lebih baik, lebih murah hati, lebih setia dari manusia pria siapapun di muka bumi ini, termasuk pria yang bicara ini. Terbatas, hina dina dan penuh dengan kekurangan. Amin. Itu loh Allah yang sedemikian. Allah yang sedemikian yang janji kepada Yakub. Dan janji itu akan diberikan kepada setiap pribadi yang juga sama percayanya seperti Yakub. Sebab ini firman Tuhan yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahwa Allah kita sanggup melakukan sesuatu yang melampaui pikiran kita dan doa-doa kita. Efesus 3:20. Pegang itu, mujizat. Kalau 0 menjadi 1 adalah mujizat, maka jawaban doa yang melampaui pikiran kita dan doa kita pun adalah mujizat. Related saudara. Ada hubungannya, Efesus 3:20 minta itu. Daripada mengingat kekhawatiran, daripada mengingat ketakutan, daripada mengingat harapan yang kosong. Mari belajar mengingat janji firman Tuhan. Amin. Dan kamu akan menerimanya. Setialah berdoa dan berharap padanya. Tuhan Yesus yang menang. Ayat 15. Allah memberikan Yakub dirinya sendiri. Jadi setelah diberikan janji berkat, Allah kemudian menjanjikan dirinya sendiri. Ini jauh lebih besar saudara. Pribadi Tuhan lebih besar dari berkatnya. Seringkali kita terbalik, kita mau berkatnya melebihi pribadinya. Sudah dapat berkatnya, lupa pribadinya. Tidak, klimaksnya adalah pribadi. Tuhan mengatakan, aku menyertaimu, aku melindungimu. Kemanapun engkau pergi, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Oh, itu luar biasa. Itu lebih dari semua harta di muka bumi ini. Sebab pribadi Tuhan menyertai dia. Ini janji mesianik. Dan janji ini kemudian digenapkan oleh Yesus Kristus ketika dia hadir di muka bumi ini. Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus yang roh, sang pencipta itu kemudian menjadi darah daging. Konkret, kita bisa mengenalnya. Kita bisa baca historinya, kita bisa tahu jelas ada catatan sejarahnya. Dia hadir, dia mati, dia bangkit kembali, dan dia naik ke surga. Dan akan datang kembali. Pribadi Tuhan diberikan kepada Yakub. Luar biasa, Allah bukan saja maha kuasa, pencipta segala sesuatu. Tapi dia juga yang menyertai dan mendampingi hidup kita.
Sehingga kalau hari ini saudara sungguh-sungguh beriman, bukan hanya kepada janji berkat, tapi kepada pribadinya, saudara tidak ada ketakutan lagi harusnya. Ketakutan sirna, hilang karena beriman. Dia ganti dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari sorga, dengan penghiburan yang 100% itu apapun yang kau alami di muka bumi ini. Saya ingat waktu saya mission trip di Kalimantan, waktu itu ada pertempuran antara suku Dayak dan suku Madura, saudara. Itu dua suku yang terus berseteru di Kalimantan. Saat itu habis seminar dan KKR di Singkawang, ada seminar hamba-hamba Tuhan, ada KKR beberapa hari. Dan akan meneruskan KKR di Kucing, saudara. Dari Kalimantan, ya barat itu menuju Kucing itu paling 6 jam mungkin jalan naik bis. Kita udah beli tiket bis pagi-pagi jam 5. Ya, tiba-tiba sore itu sebelum besoknya kita akan berangkat, datang panitia dan mengatakan, Pak, malam ini peperangan besar terjadi antara Madura dan Dayak. Bapak gak bisa pulang, gak bisa berangkat. Saya dengan teman saya kemudian masuk ke kamar, saya bilang tunggu. Rencana tidak boleh diubah, kita berdoa dulu. Kami berdua berlutut dan berdoa di kamar. Dan setelah keluar, kami berdua yakin Tuhan akan melindungi. Lalu kami bilang, jangan diubah. Besok pagi tetap berangkat jam 5 pagi. Sebab jiwa-jiwa yang menunggu di kota Kucing gak bisa dibatalkan. Itu jauh lebih penting. Tapi panitia tidak kasih, dia mengatakan kalau benar harus ke Kucing, malam ini berangkat. Kami sediakan mobil kijang khusus dengan sopirnya orang Madura, sebab Madura lagi ngamuk besar. Kami berdoa dan mengatakan no, tetap besok. Sebab kami tidak bersandar kepada manusia. Jangan ubah planning. Kami perlu tidur, hari ini udah lelah sekali. Kami perlu tidur, jangan berangkat malam ini. Saudara, memang terjadi peperangan malam itu rupanya. Dan pagi-pagi jam 5 kami berangkat dengan bis, saudara. Bis 6 jam menuju Kucing itu diserbu oleh pasukan Dayak ternyata. Kaget kita baru jalan ke satu desa, kemudian dicegat. Naik serombongan Dayak-Dayak, saudara, dengan tombaknya, dengan senjatanya. Dan mereka ingin mencari, kalau ada Madura, ditarik turun, saudara, langsung dibunuh. Sambil nyanyi-nyanyi kayak orang kesurupan, saudara. Dancing. Lalu semua penumpang, saudara, termasuk saya dan teman saya, kita dua pembicara, itu diciumin, dia kira orang Dayak. Mereka cari orang Dayak, Madura itu, dikira orang Madura, diciumin. Mungkin Madura bawa sate kali ya. Pokoknya yang dia rasa curiga dia tarik turun. Lewat satu desa, bukan satu kali saudara. 3 desa berturut-turut. Rupanya malam itu katanya sudah disebarkan mangkok merah. Itu artinya setiap Dayak yang ketemu diambil jantungnya dan langsung dimakan. Luar biasa. Saya gak bayangkan Tuhan. Kalau kemarin malam kami bersandar kepada Madura dan naik kijang, jantung kami sudah tidak ada. Kami selamat sampai di Kucing. Puji Tuhan. Ketika engkau bersandar Tuhan, engkau tahu dia melindungimu, engkau tahu dia menyertaimu, kamu tenang. Jadi malam itu kami tidur dengan baik dan besok berangkat dengan tenang. Walaupun di dalam bis deg-degan, gile. Satu desa diperiksa lagi, diperiksa. Luar biasa. Poin saya adalah Tuhan menyertaimu, dia beri damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan sampai pada akhirnya. Amin. Tetap taat dan setia padanya. Itu sebabnya ketika Yakub dalam ketakutannya, kegentarannya, harus dibunuh oleh abangnya. Dia bangun dari mimpinya, dia katakan tempat ini ada Allah. Aku tidak tahu. Allah menyertaiku, luar biasa. Dia tahu firman Tuhan, dia tidak berhenti di situ. Dia respon. Dia bernasar, dia bertekad hari itu.
Ada dua tekad yang diambil, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dia bilang, aku tidak tahu. Kemudian dia bertekad, saudara, yang pertama adalah ayat 21b. Tuhan atau Yahweh menjadi Allahku. Itu tekad pertama. Saya harap ini menjadi tekad kita juga. Kalau kamu tahu ada janji firman Tuhan, janji berkat Tuhan, ada janji pribadi Tuhan, jangan berhenti di situ. Dan katakan, Tuhan, aku berdasar hari ini tekad baru. Di bulan baru, hari baru, ini Tuhan, bulan Juni, aku bertekad. Hanya Engkau Allah. Yahweh yang ku kenal di dalam Yesus Kristus, menjadi Allahku satu-satunya. Amin. Itu maksudnya. Yakub sekarang tenang, dia katakan, aku dengan Allahku Yahweh, juru selamatku. Ada sebuah relasi, itu artinya ada sebuah ikatan. Satu-satunya Allah dalam hidupku adalah pribadi Tuhan yang kemudian kita kenal di dalam Yesus Kristus. Permisalnya, siapa yang kau sembah selama ini? Siapa yang kau tinggikan selama ini? Uangmu, hartamu, kekasihmu, manusia tertentu, idolamu, selebriti? Saya tidak tahu. Atau Tuhan Yesus satu-satunya. Allah kau katakan, tiada Tuhan yang lain. Tiada Allah yang lain kecuali Yesus Kristus. Itu yang paling tinggi, paling besar dalam hidupku. Di Jakarta saya pernah KKR satu tempat. Kemudian sebelum khotbah itu ada yang kesaksian. Seorang ibu, dia bersaksi. Dia katakan, dulu saya tidak kenal Tuhan Yesus. Waktu itu keluargaku berantakan dan bisnisku rugi besar. Lalu temanku mengajak aku ke Thailand. Ke Thailand, saudara, itu terkenal. Banyak dewa-dewa yang dikenalkan. Dan dia katakan, di situ dia dikenalkan membeli 7 dewa dari Thailand. 7, dia bawa pulang ke Jakarta. Ada yang bisa memberkati tanah, ada yang untuk bisnis, untuk keluarga, macam-macam lah. Dan dia sembah tiap hari, ada syaratnya, saudara. Kasih makan, kasih minum, ada jamnya. Pernah dia lupa berapa kali rasa takut. Ini gue dihukum gak ya? Ini telat nih. Ya. Tapi setelah dia sembah, dia katakan dia sembah berbulan-bulan, gak ada perubahan. Malah jadi takut. Bukan hanya takut rugi di dalam bisnis, takut keluarganya, takut ini dan itu. Plus sekarang takut si dewa. Karena takut mengecewakan, menyakiti. Dalam stres berat itulah kemudian dia mendengarkan Injil. Seorang temannya memperkenalkan Yesus Kristus untuk dia. Dan singkat cerita, dia terima Tuhan Yesus jadi juru selamatnya. Dan dia katakan, sejak itu ketakutanku dicabut. Sejak itu aku ada kekuatan dan keberanian menghadapi apapun. Saya pulang, dia bilang, saya lihat 7 dewa itu, saya tidak takut lagi. Dalam hati, dia katakan, aku akan buang kamu. Ya, jadi dengan tekad baru, dia ambil semua dewa itu, dimasukkan ke tong sampah, saudara, ya, dan dia buang. Dia saksikan, dia katakan hanya Yesus yang memberimu keselamatan yang sejati, damai sejahtera, dan sukacita sorga. Coba tanya diri sendiri, ya, izinkan saya, kamu punya kegentaran, kekecewaan, kegagalan, kekosongan enggak? Kenapa? Jangan-jangan ada berhala yang menghalangi doamu, yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Jangan-jangan ada berhala, aku tidak tahu. Tapi kalau hari ini ada, berhala tentu bukan hanya patung-patung seperti yang dia bawa dari Thailand, bisa aja lain. Segala sesuatu yang bisa mewakili Tuhan Yesus, yang bisa mengganti posisi Tuhan Yesus, yang kamu anggap lebih tinggi dari Tuhan Yesus, itu berhala. Uangmu, hartamu, hobimu, temanmu, saya nggak tahu apa, ya, bisnismu, segala sesuatu yang kamu tinggikan dan hargai melebihi Tuhan Yesus Juru Selamatmu, bisa jadi berhalamu. Dalam nama Tuhan Yesus, buang. Dan katakan, Tuhan, Tuhanku Yesus, aku mau meninggikan Engkau dan merajakan Engkau. Yang paling berharga, paling utama dalam hidupku, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya. Bukan Allah asing, bukan Allah yang lain.
bukan berhala apapun. Amin. Nasar kedua, tekad kedua, Yakub memberikan 1/10 kepada Tuhan. Ayat 22b. Ya. Segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, bukan hanya uang, segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Heran ya, belum ada hukum Taurat Musa. Dari mana Yakub tahu 1/10? Dari kakeknya Abraham. So, pertama kali Allah menampakkan diri kepada Abraham dan Allah janjikan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Saat itu Abraham katakan, aku akan berikan 1/10 kepada Tuhan yang berjanji padaku. Jadi Abraham sudah tahu, belum ada hukum Taurat Musa. Belum ada Musa. Dan Abraham ajarkan kepada Ishak, anaknya. Dan Ishak mengajarkan kepada Yakub. Dan Yakub umumkan, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadaku, ku persembahkan 1/10. Berat gak? 1/10 berat gak, saudara? Bagi Yakub tidak, sebab dia bilang apa? Segala sesuatu yang daripadamu. Jadi yang dia persembahkan 1/10 itu dari siapa? Dari Tuhan, dari yang Tuhan berikan. Nafas hidup, waktu, tenaga, pikiran, talenta, karunia, uang, harta, semuanya dari Tuhan kok. Jadi yang diberikan itu bukan dari diri sendiri. Kalau saya hari ini kasih saudara $100, saya bilang, balikin gua 10 dong. Seneng gak kamu? Seneng gak? Siapa yang mau? Nanti cari saya. Pak, minta 100, Pak, saya kasih 10. Jadi jangan berpikir 1/10 itu rugi. No, kamu dapat dulu. Tuhan gak minta dari yang kosong kok. Apa yang kau punya? Waktumu sehari 24 jam. Oke, saya minta 2,4. Berapa jam yang kasih Tuhan? Ibadah 1 jam aja ngomel-ngomel. Waktu. Saya ingat seorang muda suatu hari merantau ke Amerika. Long time ago, mungkin 15 tahun lalu. 16 tahun. Dulu kerja di Amerika itu susah, sekarang juga susah sih kalau dari Indonesia, betul nggak? Semua diserobot, dibayar di bawah minimum aja diambil, betul nggak? Yang penting cash. Gajinya 1.000, saudara. 1.000. Rajin doa, rajin persembahan 100 setiap kali gajian. Setia. Suatu kali maju dia, terus maju kerjaannya. Ya, sampai gajinya dari 1.000, 10 kali lipat, 10.000. Jadi waktu 10.000 mau kasih 1.000 berat gak sebulan? Kalau saudara dapat 10.000 kasih 1.000 berat gak? Dia mulai berat. Kok banyak yang sekarang ya? Apel kalau lihat, persembahan orang lain lebih dikit dari gua, gile. Orang cuma kasih gocap, cepet, gua 1.000, mulai berat. Lalu dia doa, dia bilang, Tuhan, kok sekarang saya persembahkan itu rasanya berat ya, dulu rasanya oke. Nggak berat, sekarang kok berat. Boleh nggak Tuhan kasih seperti dulu lagi? Ya sebulan 100 aja lah. Lalu dia berkesaksian nih, dia cerita, ada suara di hatinya, dia bilang, dia yakin itu suara Roh Kudus sih. Gak apa-apa sih, kan persembahan gak terpaksa dan ya sukarela harusnya kan. Gak apa-apa, persembahanmu 100 aja. Wih dia seneng. Ada suara kok yang confirm di sini. Ya udah persembahanmu 100 aja sebulan. Wah terima kasih Tuhan. Tapi kemudian ada bisikan lain. Gak tahu itu bisikan Roh Kudus atau bisikan dia sendiri dalam ketakutannya. Dia bilang, lalu ada suara bilang, ya gak apa-apa. Ya kalau begitu nanti berkatku berkurang gak Tuhan? Hah? Kembali seperti dulu persembahannya akan berarti gajinya kembali seperti dulu. Ada suara bilang, wah kalau gaji kembali seperti dulu gimana? Dia langsung berlutut lagi, dia bilang Tuhan gak jadi deh. Tuhan aku mau seperti sekarang ini tetap gajiku ceban. Itu aturan. Hukum rohani.
Apa yang Tuhan berikan kepadamu, kamu serahkan 1/10 untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kamu. Tuhan berjanji akan memberkati hidupmu. Baca Maleakhi pasal 3 ayat 10 dan 11. Berjanji akan memberkati lumbungmu. Lumbungmu hari ini apa? Akaun kamu. Berkelimpahan. Dan Tuhan akan mengusir lalang pelahap dari hidupmu. Lalang pelahap apa? Saya nggak tahu. Yang pasti kalau bukan bagianmu, jangan ambil. You gak pernah nikmati. Itu bagian Tuhan. 10% dari pemberian Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu saudara yang baru pertama kali ke IGNC hari ini. Saya mohon maaf. Jangan timbul dalam hatimu, gile pertama kali ke IGNC khotbahnya minta 10%. Ini apaan ini pendeta? Hah? Mata duitan kali ya. Saya kasih tahu saudara, minta maaf. Di IGNC gak sering-sering khotbah persembahan. Mengerti saudara? Ini saya kasih tahu. Setahun 1 atau 2 kali. Waktu IGNC mulai 2 tahun gak khotbah persembahan sampai majelis bilang, Pak khotbahlah 1 kali atau 2 kali. Saya gak suka mimbar ini pakai untuk minta uang. No. Jadi kalau saudara hari ini ke IGNC, saya mohon maaf, saya beritahu saudara, cek YouTube saya. Gak sering-sering khotbah persembahan. Setahun hanya 1, paling maksimal 2 kali. Itu IGNC. Mimbar ini bukan untuk minta uang. Tapi karena di sini firman Tuhan, saya harus bicara. Bagi saudara yang belum mengerti persembahan, jangan persembahan. Saya tidak mau sudah mempersembahkan dengan memaksa, terpaksa, atau hati yang tidak rela. Tapi kalau saudara orang Kristen yang lama, izinkan saya tanya, kamu sudah persepuluhan belum? Kalau belum, lakukan. Tuhan tidak pernah dusta dan tidak pernah tidak memberkati kamu. Pegang itu. Kalau Kristen lama, lakukan. Tapi kalau kamu sudah mempersembahkan, setia. Kalau belum, mulai. Tuhan gak pernah ingkar janji. Dia pasti akan memberkati kamu. Amin. Berikan dari pemberian Tuhan. Jangan berikan itu dari hasil kehebatanmu. Kalau bukan pemberian Tuhan. Jangan berikan. Tapi kalau itu pemberian Tuhan, berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Seorang teman dari Jakarta, dia cerita, dia bilang, Pak aku mau kesaksian. Kenapa? Ini loh temanku ini luar biasa. Kenapa? Dia ini baru kesaksian di gereja, naik pesawat, kecelakaan gak mati. Orang Kristen yang baik, yang benar, yang sudah mulai persembahan aktivis, bisa mengalami kecelakaan pesawat. Tapi gak mati. Lalu dia bilang temannya karena gak mati, dia bertekad Tuhan. Hari ini aku bertekad bernasar. Persepuluhanku akan ditambah. Jadi 10% dia bilang, jadi 50%. Dan waktuku Tuhan, dia bilang, aku akan persembahkan 25% untuk melayani pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Saya katakan, puji Tuhan, teman yang sangat baik. Dalam hati, bisa gak dia pindah ke IGNC? Tapi saya berdoa, Tuhan memberkati kita. Makin hari, kita makin mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Yang hari ini kita mau rayakan dalam perjamuan ini. Amin. Dia berikan nyawanya. Mari kita berikan yang terbaik. Terbaik dari pemberian dia. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Kalau selama ini kami kurang mengasihi-Mu Tuhan, hitung-hitungan dengan Engkau. Kami ragu terhadap janji firman-Mu, ampuni kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sadarkan kami Tuhan. Engkau lebih dulu mengasihi kami dan berkorban bagi kami. Sesungguhnya apapun yang bisa kami persembahkan kepadamu, waktu, tenaga, pikiran, harta,
Itu belum apa-apa Tuhan, belum berkorban, sebab korbanmu jauh lebih besar ketika Kau memberikan nyawamu. Hari ini kami mengingat kasih-Mu lewat perjamuan kudus. Siapkan hati pikiran kami. Supaya roti dan anggur ini menjadi sesuatu yang mukjizat. Yang melampaui doa kami, yang melampaui pikiran kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin.